pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai telemedicine. Secara umum, telemedicine ialah layanan kesehatan yang diberikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis, yaitu mulai dari konsultasi, diagnosa, serta tindakan medis, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah tanpa terbatas ruang atau dilakukan dari jarak jauh. Nah, tujuan dari telemedicine ini yaitu seperti mengusahakan terjangkaunya pelayanan kesehatan secara menyeluruh di seluruh populasi negara dan penghematan biaya dibandingkan dengan cara konvensional. Nah, contoh penerapan dalam telemedicine ini yaitu di mana dalam fasilitas kesehatan saat ini sudah diterapkan di mana dokter dan pasien bisa berkonsultasi dengan video call. Kemudian pasien bisa mengeluhkan atau mengatakan gejala-gejala yang dialaminya kepada dokter. Kemudian dokter yang nantinya akan meresepkan obat dan pasien yang akan membeli obat yang diresepkan dokter tersebut ke apotek terdekat. Nah, kemudian ada dua jenis-jenis telemedicine, yaitu yang pertama adalah store and forward atau asynchronous, yang artinya konsep ini melingkupi pengumpulan data medis yang tepat untuk dilakukan evaluasi secara offline. Nah, dalam jenis ini tidak diperlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang bersamaan. Pemantauan pasien dilakukan di rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang dikenal umum seperti tekanan darah dan memberikan informasi tersebut kepada orang yang berkewajiban untuk memantau kesehatan, yaitu seperti keluarganya. Kemudian yang kedua itu adalah real time atau synchronous, yaitu penggunaan telepon ataupun yang lebih kompleks seperti pemakaian robot bedah merupakan salah satu bentuk sederhana dari telemedicine ini, yaitu secara real time. Maka dari itu dibutuhkan perangkat penghubung yang dapat menyodorkan interaksi real time sehingga salah satu pihak bisa melangsungkan penanganan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu e-health, di mana menurut WHO, electronic health atau e-health diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai hal di bidang kesehatan. E-health ini merupakan aplikasi layanan kesehatan dan pemberian informasi kesehatan yang dikirimkan melalui jaringan internet dan teknologi terkait. Nah, e-health ini adalah sistem informasi kesehatan yaitu yang mengintegrasikan berbagai tahapan mulai dari pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan. Nah, kemudian dampak electronic health record atau rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu IHR atau Electronic Health Record itu adalah suatu sistem informasi digital yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola catatan medis pasien. Nah, manfaat dari penerapan IHR ini yaitu diantaranya seperti data dapat diperoleh lebih rinci, kemudian dapat mencegah keterlambatan pelayanan, data lebih terstruktur, serta dapat memberikan informasi secara real time. IHR juga memberikan dampak positif kepada tenaga kesehatan dan medis. Nah, dampak sistem IHR ini bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kecepatan dalam penanganan keputusan klinis sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai dampak positif dari IHR itu, yaitu terjadi peningkatan efisiensi kerja setelah implementasi IHR dilakukan. Nah, kemudian peningkatan efisiensi melalui pengambilan informasi yang cepat setelah menggunakan IHR. Kemudian juga dokter dapat menyelesaikan catatan mereka lebih cepat pasca implementasi IHR, dan sistem pemberian layanan kesehatan sudah sangat efisien dengan adanya implementasi IHR. Nah, singkatnya, dampak positif dari IHR ini yaitu dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi dari pelayanan kesehatan, terutama
dalam hal pencatatan rekam medis pasien, termasuk juga diantaranya pengambilan informasi, kemudian dokter juga dapat menyelesaikan catatan mereka setelah dilakukannya implementasi IHR ini. Nah, walaupun IHR itu memiliki beberapa dampak positif, namun ternyata ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari pengimplementasian IHR ini, yaitu seperti ketidakefisienan dalam hal mengambil informasi di IHR terasa sulit dan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Kemudian, sifat pendokumentasian pasien yang memakan waktu yang lama saat menggunakan IHR, dan juga catatan kesehatan pasien di atas kertas atau manual lebih cepat daripada di IHR. Nah, dampak-dampak negatif ini dirumuskan, dianalisis berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada para tenaga kesehatan yang sudah mengimplementasikan IHR ini. Nah, biarpun IHR ini juga memiliki dampak positif yang signifikan, namun ternyata di balik itu masih ada dampak negatif. Salah satunya seperti mereka mengalami kesulitan dalam mengambil informasi, begitu ya, di IHR ini. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa sifat pendokumentasian pasien saat mengimplementasikan IHR ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan di saat mereka menggunakan catatan kesehatan pasien secara manual. Nah, selanjutnya adalah peran electronic health record dalam pelayanan kesehatan, yaitu adanya RME dapat mempermudah proses pelayanan kesehatan sebagai alat bukti pemeriksaan hasil kesehatan pasien serta pengobatan pasien, sebagai bukti proses dalam keperluan hukum yang adil, sebagai keperluan penelitian mencakupi catatan identitas pasien, sebagai riwayat kesehatan, dan pemeriksaan tindakan. Serta alat ini yang aktif dalam menggabungkan beberapa catatan perawatan pasien yang tertulis secara otomatis. Nah, meskipun juga masih ada dampak negatif gitu ya dari penggunaan IHR ini, namun peran IHR ini itu sangat benar-benar berdampak bagi pelayanan kesehatan, di mana hal yang paling penting contohnya yaitu adalah melalui IHR ini pelayanan kesehatan dapat mempermudah proses sebagai alat bukti pemeriksaan. Nah, kemudian juga dapat dijadikan sebagai dapat juga mempercepat bukti proses dalam keperluan hukum. Kemudian juga keperluan penelitian, di mana itu semua mencakup catatan pasien, riwayat kesehatan, dan pemeriksaan tindakan. Nah, selanjutnya implementasi IHR. Salah satu aspek yang paling sulit dalam IHR adalah pada tahapan implementasi. Nah, ada beberapa alternatif implementasi, yaitu seperti yang pertama adalah implementasi seluruh fungsi di semua unit atau instalasi pada saat yang sama secara menyeluruh di rumah sakit, yang artinya masih dalam keadaan sulit ya jika mengimplementasikan sekaligus semua unit di semua unit dalam pengimplementasian IHR ini dan di waktu yang sama juga. Kemudian yang kedua, implementasi seluruh fungsi pada satu unit instalasi. Jika di lokasi tersebut sudah stabil, kemudian dilanjutkan ke seluruh lokasi lain pada saat yang sama. Ketiga, implementasi fungsi-fungsi terbatas pada seluruh unit, misalnya permintaan tes lab secara elektronik. Nah, jika fungsi ini sudah menjadi bagian dari kegiatan klinik secara rutin, kemudian menerapkan lebih banyak fungsi lagi. Dan yang terakhir adalah kombinasi dari pendekatan-pendekatan yang sudah disebutkan tadi, misalnya menerapkan fungsi terbatas pada satu lokasi. Jika fungsi tersebut sudah stabil, kemudian memperluas berbagai fungsi pada lokasi tersebut dan kemudian diperluas ke berbagai unit di seluruh rumah sakit.
IHR, yaitu IHR memiliki beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah komponen manajemen. Nah, pada komponen ini digunakan untuk seperti pendaftaran, rawat inap, rujukan, dan discharge. Kemudian yang kedua adalah komponen klinik. Komponen ini memiliki subkomponen seperti computerized provide order entry, dokumentasi elektronik, serta komponen keperawatan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komponen laboratorium. Dalam komponen laboratorium ini terdapat 2 subkomponen, yaitu capture hasil dari mesin lab dan integrasi, yaitu dengan order, tagihan, dan mesin lab. Kemudian yang keempat adalah radiologi information system, radiologi, and picture archive and communication system, digunakan untuk manajemen alur pasien, proses pemesanan, dan hasil gambar radiologi klien. Dan yang terakhir adalah billing system, di mana billing system ini digunakan untuk meng-capture semua biaya yang dihasilkan selama proses perawatan pasien. Selanjutnya, manfaat IHR. Ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan rekam medis elektronik, yaitu yang pertama adalah manfaat umum, di mana RME akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja manajemen rumah sakit. Kemudian yang kedua, manfaat operasional. Manakala rekam medis elektronik diimplementasikan, paling tidak ada 4 faktor operasional yang akan dirasakan, seperti kecepatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan administrasi, faktor akurasi, khususnya akurasi data. Nah, apabila dulunya dengan sistem manual, orang harus mencek satu demi satu berkas. Namun sekarang dengan rekam medis elektronik, data pasien akan lebih tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, faktor efisiensi, di mana karena kecepatan dan akurasi data sudah meningkat, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan administrasi berkurang jauh. Selanjutnya adalah kemudahan pelaporan. Pekerjaan pelaporan adalah pekerjaan yang menyita waktu namun sangat penting. Nah, manfaat yang ketiga adalah manfaat organisasi, karena sistem informasi manajemen rumah sakit ini mensyaratkan kedisiplinan dalam pemasukan data, baik ketepatan waktu maupun kebenaran data.